Pagi itu terasa biasa saja. Langit di Jakarta mendung seperti biasa, menggantung rendah dengan awan kelabu yang perlahan bergulir. Hujan semalam meninggalkan jalanan yang masih basah, dengan genangan kecil memantulkan cahaya lampu jalan yang mulai redup karena matahari perlahan muncul di balik gedung-gedung tinggi. Suara klakson mobil yang tak sabar dan deru kendaraan di kejauhan mengisi udara pagi seperti sebuah simfoni rutinitas yang tidak pernah berubah. Di sebuah apartemen kecil di bilangan Jakarta Selatan, Dika sibuk menyiapkan perlengkapan kerjanya. Dia melirik jam di dinding yang sudah menunjukkan pukul 8 lebih 15 menit. Kopi hitam yang tadi diseduh terbengkalai di atas meja. Asapnya sudah lama menghilang. Dengan satu tangan, ia menyambar tas punggungnya, dan dengan tangan yang lain, ia memasukkan sisa roti ke mulutnya. Sementara itu, di pojok ruangan, Erik sedang sibuk mengutak-atik kamera. Lensa kamera yang besar dan berat bersandar di atas tripod, terlihat seperti peralatan canggih milik seorang profesional. "Lo nggak buru-buru?" tanya Dika. Suaranya terdengar sedikit terburu-buru, namun masih santai. Dia mengenakan jaket jeans yang warnanya mulai pudar. "Kita harus berangkat sebelum siang, kalau enggak bakal macet parah nanti." Erik tidak langsung menjawab. Pria berperawakan jangkung itu sibuk memeriksa layar kecil di kameranya, memastikan semua berfungsi dengan baik. Setelah puas, dia akhirnya mendongak. "Santai aja, kita punya banyak waktu. Lagian, Raffi nggak mungkin tiba-tiba pulang ke rumah itu juga." Dia terkekeh, mencoba melontarkan candaan yang hanya mereka berdua mengerti. Ya, rumah itu, rumah milik seorang artis ternama yang sudah lama tidak ditempati. Raffi Ahmad, selebriti yang rumah-rumahnya lebih dikenal publik daripada film-filmnya. Punya sebuah properti yang kini terbengkalai di pinggiran kota. Konon, rumah itu dulunya sangat megah, tetapi sejak beberapa tahun terakhir, kabarnya tidak ada yang tinggal di sana. Entah kenapa, tidak ada yang peduli untuk menjualnya, memperbaikinya, atau sekadar mengurus kebunnya yang sudah seperti hutan kecil. Bagi kebanyakan orang, tempat itu hanya sekadar rumor, kisah tentang kemewahan yang akhirnya ditinggalkan begitu saja. Namun, bagi Dika dan Erik, rumah itu bukan sekadar rumor. Bagi mereka, itu adalah kesempatan. Sebagai pendiri Ghost Ranger Indonesia, sebuah saluran YouTube yang fokus pada eksplorasi tempat-tempat angker, mereka melihat rumah itu sebagai lokasi yang sempurna untuk konten mereka berikutnya. Tempat seperti itu, bekas rumah artis yang konon menyimpan cerita mistis, adalah bahan bakar yang tepat untuk menaikkan jumlah penonton. Setelah semua perlengkapan dimasukkan ke dalam mobil, mereka akhirnya berangkat. Perjalanan dari apartemen menuju lokasi memakan waktu hampir 2 jam. Suasana di dalam mobil terasa santai, penuh dengan obrolan ringan tentang ide-ide untuk video mereka berikutnya. Erik sempat melontarkan guyonan tentang kemungkinan bertemu penghuni lain di rumah itu, yang hanya dibalas dengan tawa pendek oleh Dika. "Lo sadar nggak?" Erik memulai sambil memainkan musik dari ponselnya. "Sejak kita mulai channel ini, gua udah ngelewatin banyak malam tanpa tidur. Kalau bukan ngedit, ya kepikiran konten." Dika tertawa kecil. "Kita yang milih jalan ini, bro. Lagian, lo sendiri yang bilang pengen terkenal." "Bukan cuma terkenal," Erik menimpali. "Gua mau kita jadi yang pertama di Indonesia buat hal kayak gini. Lo tahu kan, ngulik tempat-tempat yang beneran punya cerita." Dia menekankan kata beneran dengan nada serius, meskipun wajahnya masih terlihat santai. Mereka terus mengobrol hingga akhirnya jalanan mulai sepi, menandakan mereka sudah mendekati kawasan pinggiran kota. Di sini, gedung-gedung tinggi perlahan tergantikan oleh deretan rumah-rumah tua dan lahan kosong
Jalanan mulai terasa berliku, dan pohon-pohon besar di sepanjang sisi jalan menciptakan bayangan yang panjang. Sore itu, cuaca mulai berubah. Angin bertiup lebih dingin, membawa aroma tanah basah yang khas. Rumah yang mereka tuju akhirnya terlihat. Dari jauh, hanya tampak seperti bayangan gelap yang berdiri di ujung jalan kecil. Bangunannya besar, dengan arsitektur yang pernah terlihat mewah, namun kini sudah kusam dimakan waktu. Cat di dindingnya mengelupas, dan jendela-jendela kaca yang besar tampak berdebu dan buram. Halaman depan rumah itu sudah dipenuhi ilalang yang tumbuh liar, hampir menutupi jalur masuk yang dulunya mungkin berupa jalan berlapis batu. Dika dan Erik memarkir mobil mereka di tepi jalan, tepat di depan pagar rumah yang berkarat. "Ini dia," ujar Dika, menatap rumah itu dengan campuran rasa penasaran dan antusiasme. "Nggak nyangka ya, tempat kayak gini dulunya milik Raffi Ahmad." Erik hanya mengangguk sambil meraih kamera dari jok belakang mobil. Langit di atas mereka mulai berubah warna, dari biru keabu-abuan menjadi sedikit lebih gelap. Tidak ada suara selain hembusan angin yang membuat dedaunan di pohon sekitar rumah itu bergesekan. "Kita cuma survei dulu hari ini, kan?" Erik memastikan meskipun suaranya terdengar sedikit ragu. "Belum bikin apa-apa." Dika mengangguk sambil menepuk pundak temannya. "Santai, kita nggak bakal ngapa-ngapain hari ini. Cuma lihat-lihat aja dulu. Gue cuma pengen tahu sudut mana yang paling pas buat syuting nanti." Dengan langkah hati-hati, mereka membuka pagar yang berdecit pelan, seperti suara rintihan panjang. Rumah itu berdiri di depan mereka, besar dan sunyi. Tidak ada yang berbicara saat mereka mulai melangkah masuk ke halaman depan, seolah ada sesuatu di udara yang membuat mereka refleks menahan suara. "To be continued." Mereka melangkah perlahan melintasi halaman rumah itu, berhati-hati menghindari ilalang tinggi yang tampak seperti sengaja menyembunyikan tanah di bawahnya. Langkah kaki mereka menghasilkan suara gemerisik pelan, berbaur dengan desau angin yang terus berhembus. Rumah itu, dari jarak sedekat ini, terasa lebih besar daripada yang mereka duga. Dinding-dindingnya yang tinggi dan gelap, seperti berdiri dengan keangkuhan, seolah menyimpan cerita yang tidak ingin dibagi. Dika berhenti sejenak di depan pintu utama, memandangi ukiran kayu yang sebagian besar sudah lapuk. Pintu itu terlihat berat meskipun gagangnya sudah berkarat. Tidak ada papan nama, tidak ada tanda-tanda siapa pemiliknya sekarang. Hanya daun pintu besar itu yang menjadi penghalang antara mereka dan isi rumah. Ia menghela napas pelan, kemudian menoleh ke Erik yang sibuk memeriksa kameranya. "Jadi gimana menurut lo?" tanya Dika sambil menunjuk pintu itu dengan dagunya. "Masuk atau kita lihat-lihat luar dulu?" Erik tidak langsung menjawab. Matanya tetap terpaku pada layar kecil kamera yang ia pegang. Setelah beberapa detik, ia mendongak. "Luar dulu aja. Gua mau ambil beberapa footage halaman buat establishing shot. Lagian, mending lihat situasi dulu sebelum kita terlalu jauh masuk." Dika mengangguk setuju. Ia membiarkan Erik berjalan lebih dulu, membiarkan suara klik kamera dan rekaman kecil yang dilakukan temannya itu menjadi pengisi kesunyian. Ia sendiri berjalan pelan, matanya menyapu setiap sudut halaman. Rumput-rumput liar tumbuh hingga hampir setinggi lutut, dan beberapa batang pohon mangga di sisi kanan rumah tampak tak terurus, dengan daun-daun kering berserakan di tanah. Sambil melangkah, pandangan Dika jatuh pada sesuatu di bawah kakinya. Sepotong batu kecil berbentuk persegi, seperti bekas potongan ubin. Ia membungkuk, memungutnya, dan menyadari bahwa potongan itu pernah menjadi bagian dari jalur batu menuju pintu utama. Sekarang, jalur itu hampir tak terlihat,
ditelan oleh rerumputan yang tumbuh liar. Kayaknya dulu ini bagus banget ya, gumam Dika pelan, meski tak yakin Erik mendengarnya. Ia mengangkat batu itu sejenak, memeriksa teksturnya, sebelum meletakkannya kembali ke tanah. Erik, yang sekarang berada di dekat sisi rumah, melambaikan tangan ke arah Dika. Di sini ada akses ke belakang kayaknya. Lo mau cek? Dika berjalan mendekat, melewati dinding rumah yang ditumbuhi lumut di beberapa bagian. Sisi rumah itu terlihat lebih lapuk dibanding bagian depan, dengan kusen-kusen jendela yang kayunya hampir terkelupas semua. Di ujung dinding, Erik berdiri di depan sebuah lorong sempit yang tampaknya mengarah ke taman belakang. Kita lihat aja, ujar Dika sambil melongok ke lorong itu. Tidak ada yang terlalu aneh, hanya deretan semak-semak kecil yang memadati sisi kanan dan kiri lorong, dengan beberapa jejak langkah samar di tanah. Jejak itu terlihat lama, hampir hilang tertutup oleh daun-daun kering. Lorong itu berakhir di sebuah halaman yang lebih luas daripada yang mereka duga. Halaman belakang ini memiliki kolam kecil di tengahnya, atau yang dulunya mungkin sebuah kolam. Sekarang, kolam itu penuh dengan air keruh berwarna hijau tua. Permukaannya dipenuhi daun-daun mati yang mengambang. Di sekeliling kolam terdapat kursi-kursi besi tua dengan cat yang mengelupas, tersusun melingkar seolah menunggu tamu yang tak pernah datang. Dika mendekati kolam itu, berhenti di tepinya. Ia menatap airnya yang diam, mencoba melihat dasar kolam, tetapi tidak berhasil. Permukaan air itu terlalu gelap, terlalu pekat. Sini gua ambil footage, ujar Erik mendekat sambil mengarahkan kameranya ke kolam. Ia melangkah hati-hati, memilih sudut yang menurutnya paling pas. Dika berdiri di belakangnya, matanya tetap terpaku pada kolam itu. Untuk alasan yang tidak ia mengerti, ia merasa seperti sedang diawasi, meski ia tahu perasaan itu tidak masuk akal. Menurut lo, kolam ini pernah dipakai enggak ya? Erik bertanya, mencoba menghidupkan suasana. Kayaknya sih enggak terlalu gede, cuma buat pajangan. Mungkin, sahut Dika singkat. Ia merogoh saku jaketnya, mencari ponselnya, lalu memotret kolam itu dari sudut berbeda. Tapi entah kenapa tempat ini rasanya aneh. Lo nggak ngerasa? Erik menurunkan kameranya, menoleh sekilas ke arah Dika. Aneh gimana? Gua nggak tahu, cuma kayak ada sesuatu aja. Erik tertawa kecil, meskipun terdengar sedikit terpaksa. Ah, lo aja yang udah kebawa suasana. Tempat kosong kayak gini wajar kalau kesannya kayak gitu. Dika mengangguk pelan, meskipun ia tidak sepenuhnya yakin. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, lalu melangkah menjauh dari kolam. Erik mengikuti, kameranya tetap merekam setiap sudut yang bisa ia tangkap. Langit di atas mereka semakin gelap, awan-awan berat tampak menggantung rendah, memberi tanda bahwa hujan mungkin akan turun lagi. Mereka berdua berjalan kembali ke depan rumah tanpa banyak bicara, seperti tenggelam dalam pikiran masing-masing. Saat mereka sampai di depan pintu utama lagi, Dika memandangi rumah itu dengan tatapan yang lebih serius. Kayaknya cukup buat hari ini, katanya akhirnya. Kita pulang aja dulu. Gue pengen mikirin cara terbaik buat syuting di sini. Erik hanya mengangguk setuju. Ia menyimpan kameranya ke dalam tas, lalu berjalan ke mobil. Mereka meninggalkan rumah itu dalam diam. Suara mesin mobil yang menyala memecah keheningan, yang entah kenapa terasa terlalu berat. Di kaca spion, Dika melirik ke arah rumah itu sekali lagi. Bentuknya perlahan-lahan mengecil, tenggelam dalam bayang-bayang malam yang mulai jatuh. Ada sesuatu yang membuatnya ingin kembali lebih cepat daripada rencana mereka. Tapi ia tidak mengatakan apa-apa. Setidaknya belum. Malam sudah larut ketika Dika tiba di apartemennya. Setelah perjalanan panjang kembali ke Jakarta, tubuhnya terasa lelah.
tetapi pikirannya masih terus memutar-mutar gambar rumah itu. Dia duduk di sofa ruang tamu, menyalakan lampu kecil di sudut ruangan yang memancarkan cahaya redup, lalu membuka ponselnya untuk memeriksa foto-foto yang tadi diambil. Tangannya bergerak cepat menggulir layar, tapi matanya terpaku pada satu gambar, kolam keruh di halaman belakang. Ia memerhatikan foto itu lebih lama daripada yang seharusnya. Meskipun ia tidak tahu kenapa, tidak ada yang aneh pada pandangan pertama. Hanya kolam tua dengan daun-daun yang mengambang. Namun, ada sesuatu pada gambar itu yang terus menarik perhatiannya. Mungkin karena air kolam yang begitu gelap, atau mungkin karena bayangan pohon yang terlihat tidak beraturan di permukaannya. Ia memiringkan kepala sedikit, mencoba mencari tahu apa yang mengganggunya. Tapi pada akhirnya, ia menghela napas pelan, menyimpan ponselnya, dan memutuskan untuk melupakan sejenak. Erik, di sisi lain, langsung masuk ke kamar setelah sampai di apartemen. Ia menutup pintu dengan suara pelan, lalu duduk di meja kerja kecil yang terletak di pojok kamar. Kamera yang tadi digunakan diletakkan hati-hati di atas meja, dan ia langsung menyambungkan kabel ke laptop untuk memindahkan file rekaman. Seperti biasa, ia selalu ingin memastikan semua footage terekam dengan baik sebelum tidur. Ketika proses transfer selesai, Erik membuka satu file video secara acak. Rekaman itu menunjukkan halaman depan rumah dengan pagar karatan dan ilalang yang bergoyang pelan diterpa angin. Suara langkah Dika terdengar samar di latar belakang, diiringi oleh suara dedaunan yang bergesekan. Ia mempercepat video, melewati beberapa bagian yang terasa monoton, hingga akhirnya tiba di rekaman kolam. Ia memutar video itu dari awal. Gambar kolam yang keruh memenuhi layar laptopnya. Erik memiringkan tubuh, mencoba lebih fokus. Tidak ada yang aneh pada pandangan pertama, tapi saat ia memundurkan video untuk kedua kalinya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Di bagian tepi kolam, bayangan pohon yang sebelumnya tampak diam, tiba-tiba seperti bergoyang lebih cepat daripada angin yang terdengar di rekaman. Erik mengerutkan kening, menahan napas tanpa sadar. Ia memperbesar bagian itu, meskipun kualitas videonya menjadi buram. Bayangan itu memang bergerak, tapi gerakannya terasa tidak alami. Lebih seperti sesuatu yang bergeser perlahan, bukan karena tertiup angin. Ia memutar ulang lagi dan lagi, tapi tidak bisa memastikan apa yang sebenarnya ia lihat. Mungkin cuma efek kamera, gumamnya pelan, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tapi meskipun begitu, ia tetap merasa tidak nyaman. Ia menutup laptop, mencoba mengabaikan hal itu, dan memutuskan untuk tidur lebih awal. Namun, malam itu tidak mudah bagi keduanya. Dika, yang biasanya langsung terlelap, terus berguling-guling di kasur. Pikirannya melayang kembali ke rumah itu. Setiap kali ia menutup mata, bayangan kolam itu muncul lagi, lengkap dengan permukaan air yang tenang, tetapi terasa seperti menyimpan sesuatu di bawahnya. Erik, di sisi lain, tidur gelisah dengan laptop yang masih terbuka di meja. Di layar, video rekaman kolam itu terhenti pada satu frame. Bayangan pohon di tepi kolam yang seolah tampak lebih tebal daripada sebelumnya. Keesokan paginya, mereka bertemu di sebuah kafe kecil dekat apartemen. Dika sudah lebih dulu tiba, duduk di sudut ruangan dengan secangkir kopi yang hampir habis. Matanya sedikit sembab, menandakan ia tidak tidur nyenyak. Ketika Erik datang, ia membawa tas kecil berisi peralatan kameranya, seperti biasa. "Gimana semalam?" tanya Dika sambil memutar-mutar sendok di cangkirnya. Nada suaranya datar, tapi Erik tahu ia sedang menyinggung sesuatu. "Gua nggak tahu," jawab Erik setelah beberapa saat duduk di kursi di seberangnya. "Ada yang aneh sama rekaman itu."
Dika menatapnya tajam, menghentikan gerakan sendoknya. Aneh gimana? Erik membuka laptopnya, meskipun mereka sedang di tempat umum. Ia memutar rekaman kolam itu lagi, menunjukkan bagian yang membuatnya tidak nyaman. Dika menyandarkan tubuhnya ke depan, memandang layar dengan alis berkerut. Lo lihat ini, ujar Erik menunjuk bayangan di tepi kolam. Ini nggak kena angin, tapi gerak sendiri. Dika memerhatikannya dengan seksama, wajahnya mulai serius. Ia memutar ulang video itu beberapa kali, mencoba menemukan penjelasan logis. Tapi setiap kali ia melihatnya, ia semakin yakin bahwa gerakan itu bukan bayangan biasa. Itu terlalu berbeda, tidak konsisten. Lo pikir itu apa? Tanya Dika akhirnya, suaranya pelan. Erik menggelengkan kepala. Gue nggak tahu, tapi rasanya, entah kenapa, gue ngerasa kayak ada yang salah sama tempat itu. Mereka berdua terdiam untuk beberapa saat, hanya ditemani oleh suara orang-orang di kafe dan denting gelas-gelas kopi. Dika akhirnya bersandar ke kursinya, menghela napas panjang. Mungkin kita cuma kecapekan, katanya, meskipun nada suaranya tidak terlalu meyakinkan. Kita lihat lagi nanti, pas syuting. Tapi lo beneran mau balik? Erik bertanya, sedikit ragu. Dika mengangguk pelan. Kalau enggak, kita enggak akan tahu apa-apa. Obrolan mereka berhenti di situ. Erik menutup laptopnya, dan mereka menyelesaikan sarapan dalam keheningan yang canggung. Di luar, matahari bersinar terang, tetapi di kepala mereka, bayangan rumah itu dan apapun yang ada di dalamnya tidak pernah benar-benar hilang. Hari itu, langit mendung menggantung rendah saat Dika dan Erik kembali ke rumah itu. Jalanan menuju lokasi terasa lebih sepi dari sebelumnya. Bahkan suara-suara burung yang biasanya terdengar di pinggiran kota tampak menghilang. Mereka tidak banyak berbicara selama perjalanan. Masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka. Ada semacam ketegangan yang tidak terucap, mengisi udara di antara mereka. Ketika mereka tiba, rumah itu tampak persis seperti sebelumnya. Megah namun suram, dengan dinding-dindingnya yang gelap dan ilalang tinggi yang menguasai halaman depan. Namun, entah kenapa kali ini terasa berbeda. Seolah-olah tempat itu tidak lagi sekadar kosong, tetapi sedang menunggu. Mereka turun dari mobil tanpa bicara, hanya saling melirik sekilas sebelum berjalan menuju pagar yang berkarat. Erik membawa kameranya, sementara Dika menenteng senter dan tas kecil berisi perlengkapan tambahan. Pagar itu kembali mengeluarkan suara dejit panjang ketika mereka membukanya. Suara yang membuat bulu kuduk meremang, meskipun tidak ada alasan logis untuk merasa seperti itu. Gue bakal mulai rekam dari luar dulu, ujar Erik pelan, mencoba memecah kesunyian. Suaranya terdengar sedikit serak, seolah tenggorokannya kering. Dika mengangguk, lalu berjalan menuju pintu utama. Ia berdiri di sana sejenak, menatap daun pintu besar yang sama, seperti sebelumnya. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang membuatnya enggan menyentuhnya. Ia mengangkat tangannya ragu-ragu. Jari-jarinya berhenti beberapa senti dari gagang pintu. Sebelum akhirnya ia menarik napas dalam-dalam dan mendorongnya perlahan. Pintu itu terbuka dengan suara derit berat, memperlihatkan bagian dalam rumah yang gelap dan dingin. Udara lembab langsung menyambut mereka, membawa aroma kayu lapuk dan debu yang menusuk hidung. Erik masuk setelahnya. Kameranya terus merekam. Lampu dari senter Dika menari-nari di dinding dan lantai, menciptakan bayangan aneh yang bergerak mengikuti langkah mereka. Ruang tamu yang luas terbuka di depan mereka, dihiasi perabotan tua yang tertutup kain putih berdebu. Langit-langitnya tinggi dengan lampu gantung besar yang tampak seperti akan runtuh kapan saja. Di sisi kanan, ada sebuah tangga kayu yang melingkar ke lantai atas, sementara di sebelah kiri terdapat sebuah lorong panjang.
yang tampaknya mengarah ke dapur atau ruang lain di belakang rumah. Kayaknya kita mulai dari bawah dulu, kata Dika, mencoba terdengar tenang meskipun suaranya sedikit bergetar. Mereka berjalan perlahan, berhati-hati agar tidak menginjak sesuatu yang mungkin rapuh. Erik sesekali berhenti untuk merekam detail-detail kecil, ukiran di tangga, bingkai foto tua yang tergantung miring di dinding, atau pecahan kaca yang berserakan di lantai. Suasana di dalam rumah itu terasa berat, seolah-olah udara di sekitarnya menekan tubuh mereka. Ketika mereka sampai di lorong panjang, Erik mengarahkan kameranya ke ujung lorong yang gelap. Gua nggak suka vibe-nya, gumamnya tanpa sadar, setengah berbisik. Dika tidak menjawab. Ia memandang ke arah yang sama, mencoba melihat apa yang ada di ujung lorong, tetapi hanya kegelapan yang menyambutnya. Senter di tangannya terasa seperti tidak cukup kuat untuk menembus gelap itu. Ia melangkah maju perlahan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, langkah mereka terhenti ketika sebuah suara kecil terdengar. Suara yang sangat halus, seperti kain yang terseret di lantai. Mereka berdua membeku, saling berpandangan dengan mata lebar. Erik langsung mengarahkan kameranya ke arah suara itu, sementara Dika mengarahkan senternya dengan tangan yang mulai gemetar. "Lo dengar itu?" bisik Erik, hampir tidak terdengar. Dika hanya mengangguk, matanya tetap terpaku pada lorong gelap di depan mereka. Suara itu muncul lagi, kali ini sedikit lebih keras, seperti langkah ringan yang berusaha disembunyikan. Dada Dika terasa sesak, dan ia hampir tidak menyadari bahwa ia menahan napas. Ia melangkah mundur satu langkah, tetapi kakinya menginjak sesuatu, pecahan kaca, dan suara kecil itu bergema di seluruh lorong. Mendadak, sesuatu di ujung lorong itu bergerak. Itu bukan gerakan besar, hanya bayangan samar yang bergeser pelan, hampir tidak terlihat. Tapi itu cukup untuk membuat Erik terhuyung mundur, hampir menjatuhkan kameranya. "Gue nggak suka ini, Dika," katanya dengan nada panik yang ia coba tahan. "Kita keluar aja ya." Dika ingin setuju, ingin mengajak Erik pergi, tetapi ada sesuatu yang menahannya. Entah kenapa, meskipun tubuhnya dipenuhi rasa takut, ia merasa bahwa ia harus tahu apa yang ada di sana. Ia mengarahkan senter ke ujung lorong lagi, berharap bisa melihat lebih jelas. Tapi bayangan itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya kegelapan. "Cuma bayangan," gumam Dika, lebih kepada dirinya sendiri daripada Erik. Mungkin cuma refleksi. Namun, sebelum Erik sempat menjawab, sesuatu yang lain terdengar. Kali ini bukan suara kecil, tetapi suara yang lebih jelas. Seperti langkah berat yang datang dari atas tangga. Langkah itu pelan, tapi pasti. Terdengar seperti seseorang berjalan perlahan. Satu langkah demi satu langkah mendekati mereka. Dika dan Erik sama-sama menoleh ke arah tangga. Senter Dika langsung mengarah ke sana, tetapi tidak ada apa-apa. Tangga itu kosong, tidak ada yang bergerak. Meski begitu, suara langkah itu terus terdengar, sekarang lebih dekat. Tubuh Dika terasa kaku, tetapi ia memaksakan diri untuk melangkah mundur. Matanya tetap tertuju pada tangga itu. Erik juga mundur, kameranya bergetar di tangannya. Suara langkah itu akhirnya berhenti, tepat ketika seharusnya mencapai dasar tangga. Namun, tidak ada siapapun di sana. Mereka berdiri di tempat, napas mereka terdengar berat di tengah keheningan yang kembali menyelimuti rumah itu. Dan kemudian, dengan pelan, sebuah suara lain terdengar. Suara pintu di lantai atas yang berderit terbuka dengan lambat. Derit pintu di lantai atas terdengar seperti suara yang tak seharusnya ada, memecah kesunyian yang sudah mencekik mereka. Dika dan Erik membeku di tempat. Tubuh mereka terasa seolah ditarik oleh gravitasi yang berbeda.
Udara di sekeliling mereka semakin dingin, menusuk kulit, meskipun keringat mulai mengalir di pelipis mereka. Mata mereka tertuju pada tangga yang kini tampak lebih panjang, lebih gelap, lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Dika mengangkat senter dengan tangan yang bergetar. Cahayanya mencoba menembus kegelapan di atas. Tapi hanya bayangan tangga yang tampak dan sesuatu yang seolah bergerak di balik gelapnya lorong lantai atas. Tidak ada suara lagi, hanya keheningan yang mendalam. Tetapi mereka tahu, mereka tidak sendirian. Dika, Erik berbisik, suaranya parau. Kita harus keluar sekarang. Dika mengangguk, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Sesuatu di dalam dirinya, mungkin rasa penasaran yang membandel, atau sekadar perasaan yang belum tuntas, membuatnya tetap berdiri di sana. Lo dengar pintu itu? Tanyanya pelan, meski dia tahu Erik juga mendengarnya. Erik tidak menjawab. Ia hanya meraih tangan Dika, mencoba menariknya menjauh dari tangga. Tetapi gerakannya tertahan ketika mereka mendengar sesuatu lagi. Kali ini, suara langkah tidak berat seperti sebelumnya, tetapi lebih ringan, seperti langkah kaki kecil. Langkah itu bergerak di lantai atas, seolah-olah sesuatu sedang mondar-mandir, berjalan pelan-pelan dengan irama yang tidak wajar. Dan kemudian, langkah itu berhenti. Sebuah ketukan pelan terdengar, seolah ada yang memukul-mukul kayu dari lantai atas. 1 kali, 2 kali, 3 kali, lalu berhenti. Gue nggak tahan, Erik berkata dengan suara bergetar, setengah berbisik, setengah memohon. Kita pergi sekarang, Dika. Sekarang. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, pintu di lantai atas itu berderit lagi. Kali ini lebih keras, lebih kasar, seperti dipaksa terbuka lebih lebar. Dan kemudian, dari kegelapan, terdengar suara samar. Bukan langkah kaki, bukan ketukan, tetapi seperti seseorang yang menarik napas panjang dan berat. Napas itu terdengar dalam dan dingin, bergema turun melalui tangga, menyentuh mereka seperti sesuatu yang nyata. Napas itu tidak wajar, bukan napas manusia. Dika mengarahkan senternya lagi. Matanya terbelalak saat ia mencoba mencari asal suara itu. Tidak ada apa-apa, tapi ia tahu, ia merasakan kehadiran itu. Sesuatu sedang berdiri di sana, di atas tangga, memperhatikan mereka. Dika, ayolah. Erik sudah melangkah mundur, hampir menjatuhkan kameranya. Tapi Dika tidak bisa bergerak. Matanya terpaku ke atas, ke tempat bayangan itu berdiri. Lalu tiba-tiba, sesuatu bergerak, sebuah bayangan hitam yang meluncur cepat dari lantai atas. Turun melalui tangga, mendekat ke arah mereka dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Lari! Erik berteriak dengan nada tinggi, dan itu cukup untuk membuat Dika tersentak. Mereka berdua berbalik dan berlari ke arah pintu depan. Kaki mereka melangkah terburu-buru, hampir tersandung pecahan kaca dan lantai kayu yang licin. Erik berlari lebih dulu, membuka pintu dengan sekali tarikan kasar. Sementara Dika mengikuti di belakang, masih mencoba memegang senter yang hampir jatuh dari tangannya. Tapi sebelum Dika sempat keluar, pintu itu tiba-tiba menutup dengan keras, menghantam rangkanya, seolah-olah dihantam oleh kekuatan besar. Erik sudah di luar, tetapi Dika terjebak di dalam, berdiri terpaku beberapa meter dari pintu, matanya menatap ke arah tangga. Dika, buka! Erik berteriak dari luar, mencoba menarik pintu itu, tetapi pintu tidak bergerak sedikit pun. Dika tidak menjawab, ia hanya berdiri di sana, tubuhnya kaku seperti patung. Ia tahu sesuatu sedang mendekat. Ia bisa merasakannya. Dingin yang tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Napas berat yang semakin mendekat. Dan suara langkah yang terdengar begitu dekat. Meskipun ia tidak melihat apa-apa. Tiba-tiba, senter di tangannya mati. Membuat ruangan itu tenggelam dalam kegelapan total. Dika mencoba menyalakannya kembali.
tetapi tombolnya terasa keras, tidak merespons. Ia mencoba menarik napas, tetapi udara terasa berat, seolah-olah tidak ada oksigen di dalam rumah itu. Ia merasa tercekik, panik, dan tubuhnya mulai bergetar. "Dika!" Erik terus berteriak dari luar, memukul-mukul pintu dengan keras. Dan kemudian, dalam kegelapan itu, Dika mendengar suara lain. Bukan langkah, bukan napas, tetapi suara yang jauh lebih menakutkan. Suara tawa kecil, samar, seperti suara anak kecil yang sedang bermain. Tetapi ada sesuatu yang salah pada nada tawanya. Suara itu bergema di seluruh ruangan, datang dari semua arah, membuat Dika tidak bisa menentukan sumbernya. Tawa itu berhenti tiba-tiba, digantikan oleh keheningan yang begitu dalam, hingga ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Dan sebelum ia sempat bereaksi, sesuatu menyentuh bahunya, sesuatu yang dingin, kasar, dan terasa nyata. Dika terdiam. Sentuhan di bahunya terasa seperti nyata, begitu dingin, begitu kasar, seperti tangan yang tidak berasal dari sesuatu yang hidup. Napasnya tertahan di tenggorokan, tubuhnya terasa membeku di tempat. Di sekitarnya, kegelapan masih melingkupi, begitu pekat hingga ia bahkan tidak bisa melihat jari-jarinya sendiri. Sementara itu, suara Erik di luar pintu terus memanggil, terdengar semakin putus asa. Namun suara itu mulai terasa jauh, samar, seolah-olah Dika sedang berada di ruangan yang berbeda. Meski ia tahu ia hanya beberapa langkah dari pintu, segala sesuatu di dalam rumah itu terasa berubah. Udara, ruang, bahkan waktu. Dika berusaha keras untuk menggerakkan tubuhnya, tetapi tubuhnya terasa seperti diikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Tawa kecil itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, lebih melengking, membuat telinganya berdengung. Ia mencoba berbicara, mencoba memanggil nama Erik, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Hanya napas berat yang ia dengar, bercampur dengan detak jantungnya sendiri yang semakin liar. Dan kemudian, dari kegelapan itu, sesuatu muncul. Tidak jelas bentuknya. Bukan sosok manusia, tetapi juga bukan bayangan. Ia lebih seperti kabut hitam pekat, menggeliat seperti hidup, memenuhi ruang di hadapannya. Kabut itu mendekat perlahan, mengelilingi tubuh Dika, seperti menunggu. Dika memejamkan matanya. Ia tidak bisa melawan. Tubuhnya gemetar, tetapi kepalanya mulai dipenuhi pikiran-pikiran aneh, potongan-potongan ingatan yang tidak ia kenali, tempat-tempat yang belum pernah ia datangi, wajah-wajah asing yang menatapnya, seolah-olah sesuatu sedang menggali ingatannya, atau mungkin mencoba memasukkan sesuatu ke dalam pikirannya. Kemudian, seketika, suara Erik berhenti. Tidak ada lagi panggilan, tidak ada lagi ketukan di pintu. Yang tersisa hanyalah suara hening yang hampir menyakitkan. Dika membuka matanya perlahan, dan untuk pertama kalinya, ia melihatnya. Sosok itu berdiri di depannya. Ia tidak memiliki wajah, hanya permukaan hitam yang rata. Tetapi Dika tahu bahwa sosok itu sedang memandangnya. Dan di saat itu, ia merasa segalanya menjadi hampa. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa panik, hanya kekosongan yang dingin. Sosok itu mendekat, hingga hampir menyentuh wajah Dika. Udara di sekitarnya semakin dingin, dan pandangan Dika mulai memudar seperti semua cahaya di sekitarnya diserap oleh makhluk itu. Tepat sebelum semuanya menjadi gelap, ia mendengar sesuatu. Bukan suara makhluk itu, tetapi suara yang familiar. Suara Erik. Dika. Suara itu pelan, tetapi terdengar jelas. Pergi. Dika tidak tahu bagaimana, tetapi suara itu seperti menariknya kembali. Ia merasa tubuhnya terlempar, ditarik keluar dari cengkeraman dingin itu, hingga akhirnya ia jatuh ke lantai dengan napas yang terengah-engah. Senter di tangannya tiba-tiba menyala kembali, menerangi pintu yang kini terbuka lebar. Erik berdiri di sana,
Wajahnya terlihat pucat dan penuh keringat. "Lo nggak apa-apa?" Erik bertanya dengan suara gemetar, tetapi tidak ada waktu untuk menjelaskan. Dika bangkit dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, lalu berlari keluar tanpa menoleh ke belakang. Ketika mereka akhirnya sampai di mobil, mereka langsung masuk dan menutup pintu dengan cepat. Erik menyalakan mesin, dan mobil melaju meninggalkan rumah itu. Suara rodanya memecah kesunyian malam. Dika duduk di kursi penumpang, matanya kosong, pandangannya lurus ke depan tanpa berkata sepatah kata pun. Setelah beberapa menit dalam keheningan, Erik berbicara. "Apa yang tadi lo lihat di dalam?" Dika tidak langsung menjawab. Ia masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Akhirnya, dengan suara pelan, ia berkata, "Gue nggak tahu, tapi kayaknya itu bukan cuma rumah kosong. Ada sesuatu di sana." Erik menggigit bibirnya, tangannya mencengkeram setir lebih erat. "Gue tahu, tapi ada yang lebih aneh lagi." Dika menoleh pelan, menatap Erik. "Maksud lo apa?" Erik menggelengkan kepala, wajahnya tampak lebih pucat dari sebelumnya. "Gue dengar suara lo, Dika. Pas gue di luar pintu tadi, gue dengar lo bilang, 'Jangan buka pintunya.' Tapi lo ada di dalam." Dika terdiam. Ia mencoba memproses apa yang Erik katakan, tetapi tidak ada yang masuk akal. Ia tahu ia tidak pernah mengatakan itu. Saat ia mencoba membuka mulut untuk menjawab, ia melihat sesuatu di kaca spion mobil. Sesuatu yang berdiri di kejauhan, di depan rumah itu. Sosok hitam itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, mengawasi mereka. Dan kemudian, mobil mereka berbelok di tikungan, meninggalkan rumah itu sepenuhnya. Tapi Dika tahu, ini belum selesai. Apapun yang ada di sana, itu bukan sekadar sesuatu yang mereka temui. Itu telah mengikuti mereka, masuk ke dalam hidup mereka. Dan entah bagaimana, ia merasa bahwa mereka telah membawa sesuatu dari rumah itu, sesuatu yang tidak seharusnya mereka temukan. Di kursi belakang mobil, senter Dika, yang ia yakin tadi mati total, kembali menyala. Namun kali ini, cahayanya berwarna merah. Malam itu, jalan menuju rumah mereka terasa lebih panjang daripada biasanya.